ratusan warga Kecamatan Panggarangan, Lebak, Banten turun ke jalan untuk memprotes jalan rusak. Warga mengaku kesal karena jalan yang mereka lintasi bertahun-tahun rusak dan belum mendapat perhatian pemerintah daerah. Rusaknya jalan membuat ekonomi warga menjadi terhambat. Banyaknya bebatuan di jalan membuat roda kendaraan seringkali pecah. Hanya mobil jenis Jeep yang dapat melintasi jalan rusak dengan lebih leluasa. Memberikan jawaban untuk memberikan solusi bagaimana untuk langkah ke depannya. Warga menuntut pemerintah daerah, khususnya Bupati Lebak, Banten, memperbaiki jalan rusak di Kampung Panggarangan ini untuk mendukung aktivitas ekonomi warga. Baiklah, dalam aksi ini yang disampaikan adalah masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan di daerah Cikumpai sampai Cibarai ini, karena memang ini juga sudah dikatakan oleh Bupati pada tahun 2016 melalui surat edarannya akan disegerakan. Akan tetapi sampai detik ini Bupati belum sempat mengaplikasikan apa yang telah dia sampaikan. Warga mengancam akan mengadakan aksi turun ke jalan lagi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Diduga depresi, pencari suaka asal Afghanistan nekat bakar diri di depan kantor UNHCR Medan. Proses penetapan UMP, buruh turun ke jalan. Seorang kakek di Demak dituntut 2 tahun bui karena aniaya pencuri. Tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Fandi, ada informasi apa untuk mengawali iNews sore hari ini? Selamat sore Stefani dan pemirsa, kita akan awali iNews sore hari ini dengan informasi seorang pencari suaka asal Afghanistan nekat bakar diri di depan kantor UNHCR Medan, Sumatera Utara. Diduga pengungsi ini depresi lantaran tak kunjung diberangkatkan ke negara ketiga. Video amatir ini menunjukkan seorang pengungsi asal Afghanistan melakukan aksi bakar diri di depan gedung UNHCR Medan, Sumatera Utara siang tadi. Sebelum ke depan gedung, pria ini sudah menyiram dirinya dengan minyak tanah dan menyiapkan korek gas. Sejumlah pengungsi lain sempat berupaya menghalangi, namun pria ini tetap membakar dirinya. Diduga ia depresi karena tak kunjung mendapat perhatian dari UNHCR atau Badan PBB urusan pengungsi. Sebenarnya mengalami depresi, stres, dan sakit mental selama 5 tahun dari 2016. Dan sayangnya si organisasi internasional untuk imigran IOM tidak pernah perhatikan dan tidak pernah dengar suara dia. Pria itu kemudian dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Korban dan puluhan rekannya merupakan pencari suaka asal Afghanistan yang sudah menginap selama 1 bulan di tenda depan gedung UNHCR Medan. Hingga kini, pengungsi Afghanistan di Indonesia tak kunjung mendapat kepastian atas nasib mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita ke ibu kota pemirsa, ratusan buruh kembali berdemo di depan Balai Kota Jakarta siang tadi. Tuntutan massa masih sama, yaitu pencabutan keputusan kenaikan UMP DKI sebesar 0,85%. Gelombang penolakan terhadap penetapan UMP 2022 terus bergulir.
Siang tadi, ratusan buruh dari Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan Minuman DKI Jakarta berdemo di depan Balai Kota Jakarta. Mereka meminta Anies Baswedan mencabut keputusan kenaikan UMP DKI 2022 yang hanya 0,85%. Kita bicara angka psikologis terakhir ketika masih ada UMP dan UMSP itu 8,5% minimal. Artinya paling enggak Pak Gubernur memiliki angka psikologis yang lebih masuk akal, ya di atas 5%, maksimum 10%. Itu harapan kami supaya kami dapat bertahan hidup. Senin kemarin, demo serupa juga digelar di depan Balai Kota Jakarta. Anies Baswedan langsung menemui massa dan menyebut telah menyoroti Menaker untuk meninjau kembali formula penetapan UMP DKI. Jadi ketika ada ini, apa yang kita lakukan? Kita bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau di Jakarta tidak sesuai, karena itu kita mengirimkan surat sesuai dengan prosedur. Penetapan UMP DKI berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021. Kenaikan UMP tahun 2022 lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Nata Arman, Seprio Donaldi, Khairul Arifin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita menuju ke Balai Kota untuk mengetahui apakah demonstrasi masih berlangsung di sana. Ada rekan kami Vito Erlangga. Selamat sore Vito, sepertinya massa sudah sepi di Balai Kota. Apa ini artinya mereka sudah membubarkan diri atau bergeser ke titik lain, Vito? Ya, selamat sore Fandi dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa memang seperti yang Anda lihat layar kaca Anda saat ini memang baru saja sekitar 10 menit yang lalu massa buruh yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota saat ini baru saja membubarkan diri, dan saat ini sejumlah petugas kepolisian nampak kembali melakukan membuka arus lalu lintas yang sebelumnya ditutup separuh jalan, khususnya di Medan Merdeka Selatan, yang mana memang saat ini arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kondisi tadi siang saat ini sudah berangsur normal. Fandi dan pemirsa, dapat kami laporkan massa buruh yang mereka berasal dari Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman yang sejak siang hari tadi melakukan aksi demonstrasi ini membubarkan diri setelah salah satu perwakilannya menemui perwakilan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Memang tadi berdasarkan keterangan dari koordinator lapangan dari Serikat Buruh yaitu Ujang Romli, pihaknya menyebut bahwa pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan Pemprov DKI Jakarta yaitu dari Kepala Dinas Kesbangpol DKI Jakarta. Namun meskipun demikian beliau atau Serikat Buruh ini masih menyayangkan karena tidak bisa langsung bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta untuk menyampaikan aspirasi pada hari ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, para buruh yang berasal dari pekerja sektor makanan dan minuman ini mengharapkan Pemprov DKI Jakarta segera mencabut SK penetapan upah pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan tidak layak dengan standar hidup pada tahun 2022, yang mana memang jika kita ketahui bahwa kenaikan ini hanya 0,8% atau sekitar Rp37.000 saja. Dan berdasarkan keterangan dari koordinator lapangan, mereka tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi-aksi lanjutan, bahkan lebih atau paling parah itu melakukan mogok massal ketika aturan ini tidak kunjung dirubah oleh Pemprov DKI Jakarta. Kembali ke Anda, Fandi. Baik, terima kasih Vito Erlangga dari Balai Kota DKI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, perwakilan buruh se-Jawa Timur kembali berdemonstrasi untuk mengawal penetapan upah minimum provinsi 2022 oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Demonstrasi menyebabkan lalu lintas di kota Surabaya lumpuh. Ribuan buruh dari berbagai kota di Jawa Timur berkumpul di Surabaya untuk mengawal penetapan upah minimum kota 2022 yang akan ditetapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Konvoi buruh menuju Gedung Negara Geraha di Surabaya memenuhi jalan hingga menyebabkan lalu lintas di Jalan Ahmad Yani lumpuh total.
Buruh menuntut penetapan UMK 2022 yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup. Mereka menuntut kenaikan UMK sebesar Rp300.000 karena sebelumnya hanya naik Rp22.000. Menggunakan formula undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 13 2003. Nah, yang kedua, UMP yang sudah terlanjur diputuskan kemarin segera dilakukan revisi karena menggunakan PP 36 yang lalu, dan undang-undang itu sebenarnya sudah tidak layak diterapkan di dalam penerapan upah ini. Jika nanti tidak dirubah, nanti gimana, Pak? Ya, teman-teman sampai sekarang masih bersikukuh dan masih konsisten untuk melakukan aksi terhadap kalaupun tidak dilakukan perubahan. Sejak siang tadi, buruh dari Sidoarjo berangkat menuju Surabaya untuk mengawal putusan terkait UMK 2022. Sepanjang perjalanan dari Sidoarjo menuju Surabaya, buruh mendatangi sejumlah pabrik untuk meminta dukungan massa. Untuk menarik perhatian warga, rombongan buruh ini berhenti di tengah jalan hingga menutup jalur utama Sidoarjo Surabaya hingga menyebabkan kemacetan dari kawasan Aloha Gedangan menuju Bundaran Waru, Sidoarjo. Dari Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur, Pramono Putra, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya bentrokan antara TNI Polri di beberapa wilayah di Indonesia membuat masing-masing institusi merapikan diri. Mabes Polri berkomitmen menjaga soliditas dengan TNI, sementara Puspom TNI akan menindak tegas oknumnya yang terbukti melanggar. Mabes Polri menyatakan sudah menyelesaikan permasalahan bentrokan antara anggotanya dengan prajurit TNI, khususnya yang terjadi di Tembagapura, Mimika, Papua. Bentrokan tersebut terjadi hanya gara-gara rokok. Kedepannya Polri siap menjaga soliditas dengan TNI dan mencegah terjadinya bentrokan kembali. Meski demikian, Polri tidak menyebut langkah introspeksi terhadap anggotanya yang terlibat bentrok. Itu hanya permasalahan kecil saja. Ya. Tapi yang jelas pimpinan-pimpinan di sana telah menyelesaikan itu semua. Ya. Masalah sudah selesai. Sekarang pelaksanaan tugas masing-masing kesatuan sudah berjalan dengan baik. Sementara itu, TNI melalui Pusat Polisi Militer siap melaksanakan proses hukum bagi oknum anggotanya yang terlibat pelanggaran termasuk bentrokan antar institusi keamanan. Sebelumnya, Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa juga menegaskan pihaknya siap menindak anggotanya yang terbukti terlibat bentrokan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kalimantan Timur ditangkap polisi karena diduga melecehkan sejumlah anak. Modus pelaku mengiming-imingi hadiah melalui perantara game online Free Fire. Pelaku S ditangkap anggota Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di tempat tinggalnya di Kalimantan Timur usai adanya aduan konten negatif dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran, ada 11 anak perempuan usia 9 hingga 11 tahun yang jadi korban. Pelaku mengenal para korbannya melalui game online Free Fire. Modus pelaku mengimingi hadiah berupa diamond yang ada dalam permainan online Free Fire. Pelaku mengirim konten porno ke ponsel korban dan meminta korban menirukannya. Pelaku juga memaksa korban melakukan video call seks. Yang ini, di mana kasus ini pertama dilaporkan dari seorang warga masyarakat di Papua, dan hasil penelusuran ternyata nanti ada 11 anak ya, ada 11 anak. 11 anak yang menjadi korban daripada kejahatan seksual anak ini. Namun dari 11 ini ditelusuri ada 4 ya, ada 4 dan 7 masih ditelusuri menjadi korban ya. Kemudian pemirsa, seorang kakek di Demak dituntut 2 tahun buih karena aniaya pencuri. Kami hadirkan informasinya usai jeda.